Semangat pagi, nama saya Elnita Saragi dengan NPM 22243704776 dari mata kuliah Analisis dan Desain Sistem. Nah, yang pertama, di sini ada peranan Decision Support System atau DSS bagi manajemen selaku decision maker. Analisis manajemen. Perkembangan hardware komputer yang pesat juga diimbangi dengan perkembangan software yang tidak kalah pesatnya. Hal ini mengakibatkan komputer menjadi sangat fleksibel dan mudah digunakan atau user-friendly di berbagai bidang, serta biaya yang semakin efisien dan lebih efektif dalam mencapai tujuan. Nah, salah satunya penggunaan komputer tersebut bisa membantu manajemen dalam membuat suatu keputusan atau decision support. Sistem penunjang keputusan ini diperkenalkan oleh Michael S. Scott Martin, G. Anthony Bory, and Peter Dwekin dari Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1980-an. Jadi ini udah lama ya berkembang. Yang kedua, yaitu sistem informasi. Sebuah sistem informasi ini merupakan suatu kumpulan atau seperangkat komponen yang berhubungan dan mendukung dengan fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Itulah dia dari sistem informasi. Hasil dari proses tersebut digunakan pihak manajemen sebagai suatu dasar dalam pembuatan keputusan organisasi. Nah, selain itu, sistem informasi baik juga dapat membantu dalam penganalisisan dan visualisasi masalah dalam penciptaan produk baru. Itu dia ya. Pemanfaatan atau peranan sistem informasi dapat berbeda-beda dalam tiap perusahaan sesuai sama fungsinya. Jadi dia digunakan itu sesuai sama fungsi masing-masing oleh perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, berikut Decision Support System, yaitu secara umum DSS adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan baik kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah semi terstruktur. Secara khusus, DSS adalah sebuah sistem yang mendukung kerja seorang manajer maupun sekelompok manajer dalam memecahkan masalah semi terstruktur dengan cara memberikan informasi ataupun usulan menuju pada keputusan tertentu. Nah, dalam DSS juga digunakan untuk suatu model sebagai dasar pengembangan alternatif yang berkaitan dengan sifat permasalahan yang harus dipecahkan, yaitu semi terstruktur atau bahkan tidak terstruktur, serta pemanfaatan komputer sebagai monitor penggeraknya. Ya, itu dia dah Decision Support System atau DSS tersebut. Di sini ada peranan Decision Support System atau DSS bagi manajemen selaku decision maker. Nah, DSS atau sistem pendukung keputusan digunakan oleh para manajer sebagai alat bantu mereka untuk membuat suatu keputusan, itu dia. Bukan sebagai pengganti manajer. Nah, itu di sini diterapkan kalau ini memudahkan, ini dapat memudahkan alat bantu mereka untuk membuat suatu keputusan, bukan malah pengganti manajer. Kalau manajer tetap gitu kan. Sebagai penjelasannya, definisi DSS atau sistem penunjang keputusan adalah suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang tersedia. Itu tadi yang dijelaskan tadi kan, bukan malah mengganti manajernya. Adapun perbedaan analisis dengan desain sistem, yaitu meskipun keduanya berperan utama dalam pengembangan perangkat lunak, masing-masing memiliki perbedaan yang mencolok. Analisa lebih ke riset dan perencanaan dari awal, desain adalah bukti real dari perencanaan tersebut. Analis dan desain sistem informasi saling berkaitan dengan pengertian yang berbeda. Adapun desain sistem adalah proses merancang arsitektur, antarmuka, modul komponen, hingga data agar sesuai persyaratan khusus. Desain berguna untuk membantu menciptakan ide kreatif, karya cukup efisien, mengurangi biaya pengembangan, dan menciptakan pengalaman pengguna terbaik.
Dengan sistem analis dan desain yang terprogram dengan baik, maka kebutuhan dari perangkat lunak dan tujuan dari analisis desain sistem adalah mengumpulkan analis informasi untuk menganalisa sistem yang sudah ada guna penentuan sistem baru, sedangkan desain sistem bertujuan menentukan elemen sistem dalam tahapan modul, arsitektur, antarmuka, dan komponen. Kesimpulan dari analisis dan desain sistem tersebut yang di atas yang telah saya terangkan, yaitu teknologi informasi telah berkembang dengan sangat pesatnya, baik dari segi hardware maupun software. Hal ini telah melahirkan suatu sistem penunjang keputusan atau DSS, yaitu suatu sistem informasi spesifik yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi-terstruktur dengan memiliki fasilitas untuk menghasilkan berbagai alternatif yang secara interaktif dapat digunakan oleh pemakai. DSS sangat berperan penting bagi manajer dalam membantu proses pengambilan keputusan. DSS dirancang dengan menekankan pada aspek fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang tinggi sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan pemakai.